Setelah putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka maju Pilkada Wali Kota Solo, kini giliran menantu Presiden Bobi Nasution mendapat karpet merah tiket pencalonan Pilkada Wali Kota Medan. Drama pencalonan menantu kepala negara diwarnai pemecatan kader PDI Perjuangan Akhyar Nasution yang memilih maju diusung Partai Demokrat dan PKS. Akankah efek sebagai menantu Presiden Jokowi mampu memuluskan langkah Bobi Nasution memenangkan hati masyarakat Medan? Apa jawaban PDI Perjuangan soal tudingan memuluskan dinasti lingkaran istana di Pilkada? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Sukur. Selamat malam Rifana, selamat malam Mbak Andi. Dan ada Ibu Andi Nurpati, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Selamat malam Ibu Andi. Selamat malam juga Pak Sukur, apa kabar? Dan kami masih menunggu kehadiran ataupun bergabungnya Mas Adi Praitno, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Sambil menunggu nanti bergabungnya Mas Adi, saya mau langsung ke Bang Sukur. Bang Sukur, langsung saja, apa keunggulan Bobi Nasution yang tidak dimiliki Akhyar Nasution sehingga PDI Perjuangan memilih mencalonkan Bobi sebagai Cawalkot Medan, Bang Sukur? Gimana, bisa diulangin? Bang Sukur, apa keunggulan dari Bobi Nasution yang tidak dimiliki oleh Akhyar Nasution sehingga PDI Perjuangan lebih memilih mencalonkan Bobi dalam Pilkada Cawalkot Medan? Oke, jadi pertama-tama bagi kami Pilkada itu bukan hanya kontestasi politik untuk mempertaruhkan jabatan kepala daerah, tetapi Pilkada itu adalah bagaimana memberikan seorang pemimpin yang mumpuni, yang mampu membangun daerahnya dengan baik. Nah, kalau sistem di PDI Perjuangan itu sudah tersistematis, mulai daripada tingkat kabupaten kota itu dilakukan penjaringan, mekanisme seperti itu, siapapun warga negara berhak untuk mendaftar. Okay. Nah, kemudian itu masuk ke tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah. Nah, di situ juga memiliki pintu masuk untuk mendaftar siapapun. Nah, kemudian diputuskan di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Okay. Nah, tentu untuk Kota Medan dan 75 daerah yang tadi kami umumkan pada gelombang ketiga itu adalah proses panjang yang telah mereka lalui. Sama seperti Bobi Nasution betul menantu presiden, tetapi kami memilih dia menjadi calon wali kota di Kota Medan bukan karena menantu presiden. Nah, proses panjang yang telah dilalui mulai dari DPC partai, DPD partai sampai ke DPP. Nah, saya sebagai salah satu pengambil keputusan tertinggi di Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan, tentu ada beberapa poin. Yang pertama tentu saja itu adalah mengenai ideologi, kemudian karakter. Nah, tentu saja juga partai kami PDI Perjuangan akan membuka selebar-lebarnya ruang bagi kaum milenial. Sudah saatnya terjadi regenerasi di dalam kepemimpinan negara dan bangsa kita. Bang Sukur, kalau Bobi Nasution bukan menantu dari Presiden Jokowi akan tetap dicalonkan oleh PDI Perjuangan? Sudah pasti. Karena satu karakter ya, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai, bayangkan seorang Bobi Nasution, menantu Presiden, dia datang ke kantor partai dan mengatakan tidak akan mencalonkan diri menjadi wali kota kalau tidak diusung PDI Perjuangan, kemudian meminta KTA, kartu tanda anggota, tanpa diwakilkan oleh siapapun. Proses fit and proper test dia ikuti. Nah, bagi saya sebagai salah satu pengambil keputusan tertinggi itu adalah karakter yang sangat baik sekali. Dan karakter itu nanti kita bisa bangun, kembangkan. Karena salah satu syarat yang utama bagi seorang pimpinan, khususnya daerah, adalah memiliki karakter yang baik. Oke, Bang Sukur, tapi kan semua tahapan yang tadi Bang Sukur sebutkan juga dijalani oleh semua bakal calon yang akan mendaftar lewat PDI Perjuangan ataupun partai-partai lainnya. Jadi sebetulnya tidak ada proses yang istimewa yang dijalankan oleh Bobi Nasution. Ya, jadi sebenarnya saya tidak mau menjawab pertanyaan ini karena tidak etis sebagai orang Timur kalau saya menjawab kenapa si B itu tidak kami usung atau tidak kami calonkan. Kita ini kan memiliki budaya Timur ya, tidak baik. Tetapi kalau pertanyaan kenapa Bobi, saya sudah jawab. Tetapi satu hal saya ingin menjawab. Akhyar Nasution bukan siapa-siapa. Yang membesarkan dia adalah PDI Perjuangan. Keputusan belum keluar dari partai, dia sudah melompat. Artinya ingin berkuasa. Nah, ini kan menjadi sebuah parameter bagi rakyat Kota Medan nanti tidak memiliki etika, tidak memiliki keinginan untuk sabar. Padahal kesabaran itu sangat penting sekali. Apakah kekuasaan itu
jauh lebih penting daripada etika. Kan itu menjadi pertanyaan. Cuman sebenarnya saya tadi tidak mau menjawab itu. Oke, Bang Sukur, tapi Pak Ahyar mungkin berpikir nasibnya akan sama seperti Pak Ahmad Purnomo di Solo yang akhirnya meskipun tidak mundur juga tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan lebih memberikan tempat kepada putra dan juga menantu presiden. Sebagai kader partai kami diajarkan untuk memiliki kesabaran revolusioner karena berpartai itu bukanlah tujuannya jabatan, tetapi berpartai itu adalah sebuah pengabdian. Oke. Ahyar Nasution tadinya bukan siapa-siapa. Tetapi PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjadi wakil wali kota. Dan setelah menjadi wakil wali kota tadi Pak Sekjen saya sudah menjawab beberapa hal, tetapi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Tetapi saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang membidangi keanggotaan dan organisasi di mana di sana itu mentality, moral itu sangat penting sekali. Nah bagi saya, kader-kader PDI Perjuangan yang tidak loyal kepada partai, yang tidak memiliki kesabaran revolusioner, yang tidak sabar, ya itu harus keluar, silakan minggir. Kekuasaan bukanlah segala-galanya, tetapi kekuasaan itu adalah sebuah pengabdian. Oke, Bang Sukur, kalau soal sabar, Mas Bobi Nasution ini baru saja mendapatkan KTA, baru saja menjadi kader PDI Perjuangan, artinya tidak melewati proses kaderisasi di internal. Apa bedanya dengan Pak Ahyar Nasution begitu? Saya sudah sampaikan tadi, siapapun tentu saja PDI Perjuangan akan mengutamakan kadernya. Tetapi PDI Perjuangan juga akan membuka ruang selebar-selebarnya kepada masyarakat untuk bisa mengabdi melalui PDI Perjuangan membangun bangsa dan negaranya. Rifana, kalau nanti suatu waktu Rifana ingin juga mengabdi, silakan mendaftar di PDI Perjuangan, kita akan tampung. Nah kalau misalnya Rifana ingin menjadi kepala daerah atau menjadi calon legislatif nanti suatu waktu dan kita melihat pas, ya kita akan pasti dukung. Oke, nanti kita tanya kepada Partai Demokrat yang sudah resmi mencalonkan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Tadi menurut Bang Sukur, Ahyar Nasution ini bukan siapa-siapa karena PDI Perjuangan yang membesarkan dan dia sangat berambisi sehingga mau tidak mau kemudian karena tidak taat oleh perintah partai dipecat oleh PDI Perjuangan. Apa tanggapan dari Partai Demokrat? Kita akan tanya ke Ibu Andi Nurpati seusai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Ibu Andi Nurpati, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, dan ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung Mas Adi. Sebelum ke Mas Adi, saya mau ke Bu Andi Nurpati terlebih dahulu. Bu Andi, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Sukur bahwa Ahyar Nasution ini bukan siapa-siapa. Dia dipecat oleh PDI Perjuangan karena berambisi dan sangat bernafsu sebelum diberikan jabatan, kemudian dia sudah keburu keluar. Apakah kemudian Partai Demokrat mengantisipasi ini akan terjadi juga ke partai Anda, Bu Andi? Iya, tadi saya sudah menyimak. Jadi pada prinsipnya ya ini kan pilkada. Pertarungan pilkada itu ya tadi benar, kita juga Partai Demokrat ada namanya peraturan organisasi di mana semua bakal calon itu harus melalui mekanisme-mekanisme termasuk pendaftaran di tingkat DPC, kemudian juga berproses lagi dengan mekanisme-mekanisme lainnya sampai ke DPP. Nah, Pak Ahyar Nasution adalah salah satu yang mengharapkan rekomendasi Partai Demokrat dan kita melihat juga surveinya memang sangat tinggi. Dan tentunya bahwa pilkada ini kan bukan keinginan satu partai karena kita harus berkoalisi. Maka tentu komunikasi-komunikasi politik juga harus berjalan lintas partai politik. Nah, Pak Ahyar adalah salah satu yang mendaftar dan mengharapkan rekomendasi Partai Demokrat dan tentu kita juga akan mengusung orang-orang yang punya kapabilitas dan untuk mampu memimpin suatu daerah dan beliau sudah teruji sebagai incumbent di Kota Medan. Jadi bagi kita ya kita juga banyak mendukungnya, lebih dari 40 kalau nggak salah sampai saat ini. Kader-kader PDIP juga kita dukung di pilkada-pilkada daerah lainnya. Jadi sesuatu yang sangat biasa saja. Dalam hal pilkada ini semuanya harus melakukan koalisi, meskipun misalnya satu partai politik mampu mengusung sendiri, dia punya
punya kursi sendiri mampu mengusung, tetap aja melakukan komunikasi dan juga melakukan koalisi. Karena itu bagi Demokrat Pak Ahyar adalah salah satu kandidat yang sangat bagus untuk diusung di Kota Medan. Oke, tapi ini kan Demokrat bergabung dengan PKS akan mengusung pasangan Ahyar Nasution dan juga Salman Al Farisi. Sementara akan melawan Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman yang diusung oleh gerbong koalisi partai besar. Apakah kemudian Demokrat tidak khawatir? Tidak, sama sekali tidak ada. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa ya pilkada adalah pertarungan politik yang memang harus terjadi ya. Dinamisasi terjadi di berbagai tingkatan dan berbagai daerah sangat berbeda fluktuasi dinamisasinya, yaitu menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Bagi Partai Demokrat yang telah mengusung Pak Ahyar, tentu kami juga akan all out untuk memenangkan beliau, walaupun awalnya adalah Ketua DPC PDIP dan juga kader PDIP, ya PDIP juga tahu lah. Mengenai mekanisme dan lain itu kan menjadi hak prerogatifnya juga oleh Pak Ahyar ya. Termasuk beberapa daerah lain juga ada yang ya sama tadi kasusnya Bobi setelah mau direkom baru menjadi kader PDIP, itu juga banyak terjadi di daerah lain. Ya. Jadi yang seperti Pak Ahyar dan kemudian Demokrat berkoalisi dengan PKS, karena kita tidak bisa mengusung sendiri dan memang harus menggalang kekuatan, maka ya PKS bisa dan berkomitmen bergabung dengan Partai Demokrat untuk mengusung Pak Ahyar dan juga Pak Salman Al Farisi. Jadi Pak Ahyar itu kemudian datang ke Demokrat karena merasa sakit hati tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, begitu Bu Andi? Enggak juga, jadi memang mekanismenya kan dari awal ya, itu memang harus mendaftar dan harus melalui proses-proses. Nah itu kan berjalan berbulan-bulan yang lalu, bukan pada ujung-ujung. Misalnya pun PDIP mengusung Pak Ahyar, ya bisa jadi kita juga sama satu koalisi seperti daerah lainnya ya. Kebetulan PDIP di Medan, ya mengusung Bobi, jadi terjadi namanya perbedaan koalisi. Oke, saya mau tanya ke Bang Sukur. Bang Sukur, Ahyar punya kapabilitas kalau menurut Bu Andi Nurpati dari Partai Demokrat. Itu tidak dilihat oleh PDI Perjuangan selama ini Pak Ahyar sudah menjadi PLT Wali Kota Medan? Ya, yang disampaikan Ibu Andi tadi ya benar semua. Tentu kan setiap partai memiliki mekanisme dan cara di dalam proses pemilihan. Tentu sebenarnya saya tidak mau menjawab sebenarnya kenapa tadi Ahyar itu tidak kami pilih. Nah, saya lebih mengenal Ahyar daripada Ibu Andi, itu harus diakui. Karena Ahyar itu adalah salah satu pengurus wakil ketua bidang di Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi. Nah, saya mengenal dia sebelum menjadi apa-apa sampai wakil wali kota sampai sekarang. Nah, seperti yang saya katakan, tidak elok kalau semua saya buka, kenapa si A tidak dipilih. Tetapi kalau ditanya ke saya, kenapa si Bobi saya pilih, saya akan senang hati untuk menjawab hal tersebut. Tetapi seperti yang dikatakan Ibu Andi tadi, ya setiap partai memiliki mekanisme. Nah, tetapi kenapa kami harus melakukan tindakan disiplin? Saya yakin di Demokrat juga pasti seperti itu. Pada saat kadernya belum memutuskan tetapi sudah memakai seragam partai yang lain, ya pasti akan dilakukan tindakan disiplin. Nah, itu adalah hal biasa. Seperti yang kami katakan tadi, bagi kami PDI Perjuangan, saya tentu tidak bisa mengatasnamakan teman di Demokrat, bahwa kekuasaan itu bukanlah segala-galanya, itu harus memiliki kesabaran revolusioner. Saat partai menugaskan dimanapun harus siap, saat partai tidak menugaskan harus tetap siap bekerja. Oke, Bang Sukur, saya ingin konfirmasi, ada peran Istana dalam memuluskan pencalonannya Mas Bobi, karena dalam beberapa wawancara Pak Ahyar mengakui didatangi oleh perwakilan dari Istana untuk diminta mengundurkan diri. Bagaimana jawaban PDI Perjuangan? Istana itu adalah istana. Saya sudah beberapa kali menjawab ini. Pak Jokowi itu tidak pernah ikut di dalam rapat-rapat partai. Nah, yang memutuskan rapat partai itu adalah kalau di PDI Perjuangan, saya tidak tahu kalau di Demokrat berapa DPP-nya. Kami hanya memiliki DPP 27 orang. Dan 27 orang itulah yang membahas 270 pilkada. Dan kami buka satu demi satu. Saya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun di dalam memutuskan siapa yang akan mewakili daerah tersebut untuk kami usung menjadi calon kepala daerah di daerah. Jadi artinya, kalau misalnya Ahyar mengatakan itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu betul lah, saya tidak yakin sampai ke tingkat itu. Nah, karena Pak Ahyar tahu Istana tidak punya kepentingan dan tidak bisa melakukan intervensi kepada PDI Perjuangan. Oke, saya mau ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, tadi jawaban dari Bang Sukur tegas bahwa Istana tidak pernah ikut campur dalam pencalonan dari menantu Presiden Mas Bobi Nasution. Anda percaya itu, Mas Adi? Ya,
Tentu saja jawaban semacam itu harus kita percayai karena itu jawaban dari teman-teman DPP PDIP. Karena yang memutuskan untuk maju itu adalah partai bukan istana. Istana itu tidak bisa mencalonkan orang. Tapi memang bacaan publik kita yang melihat soal kontestasi di Medan dari jauh, Rifana, seringkali memang selalu melihat anasir-anasir. Ada instrumen istana lah yang kemudian memudahkan Bobi Nasution untuk mendapatkan rekomendasi partai. Kan begitu. Termasuk misalnya Mas Gibran di Solo. Tidak ada yang salah. Karena memang selama ini partai politik kita itu terlampau terbuka. Sehingga pagar dan pengaman untuk kader itu tidak ada. Jadi setiap event pesta demokrasi di daerah itu, ya suka-suka partai sebenarnya. Dan suka-suka calon gitu mau seperti apa. Saya bisa memahami misalnya kenapa Ahyar Nasution tiba-tiba langsung lompat ke Demokrat. Mungkin dia sudah bisa membaca, rekomendasinya tidak akan jatuh kepada dirinya. Politik kita ini kan seperti rumah kaca. Apa yang ada di DPP PDIP, ini sudah bisa diterawang oleh teman-teman Demokrat. Apa yang ada di Demokrat itu sudah bisa dibaca oleh teman-teman seperti Ahyar. Hal semacam ini yang kemudian membuat, kenapa begitu banyak gonta-ganti calon kepala daerah di setiap pilkada itu sering terjadi, Rifana. Sekali lagi, party ID kita cukup rendah. Jadi setiap orang itu bisa kapan saja atas nama demokrasi, atas nama kebebasan bisa lompat pagar. Sementara pada saat yang bersamaan, partai politik itu cukup dominan. Karena suka tidak suka, negara ini memang sangat dikuasai oleh bagaimana determinasi dari partai politik untuk maju. Hal ini yang semestinya tidak terlampau perlu diributkan. Tapi memang sekali lagi, ada semacam privilege istana misalnya dalam kasus Bobi dan di Solo, itu seringkali didengungkan. Pertanyaan sederhananya adalah misalnya, andai Bobi Nasution itu bukan menantu presiden, misalnya anak tani biasa gitu, seperti Pak Adi hanya keturunan petani, apakah mungkin akan diusung? Tadi saya sudah tanyakan dan sudah dijawab oleh Bang Sukur, kalau jawabannya Bang Sukur tetap akan dicalonkan begitu? Ya nggak apa-apa, bagus kalau begitu. Jadi sehingga besok-besok saya juga sangat ingin nih maju dari PDIP kalau begini ceritanya. Saya tinggal ganti nama aja. Boleh saya gampang tambahin sebenarnya sedikit? kalau begitu jawabannya. Cuman sekali lagi ada semacam budaya politik yang patrimonial di kita itu, Rifana. Ada politik yang sebenarnya tidak terucap. Setiap anak pejabat di Republik ini tanpa diminta pun hampir semua instrumen termasuk partai gitu ya. Seringkali melakukan pendekatan-pendekatan yang jauh lebih memberikan keistimewaan ketimbang yang lainnya. Ini lumrah dan itu wajar. Survei kita awal Februari sebelum Corona, kita selalu bertanya, apakah kalau keluarga dari pejabat yang sedang berkuasa mendapatkan keistimewaan dalam pencalonan, apakah ini masuk akal atau tidak? Bagi mereka dianggap hal lumrah kok. Tapi problemnya adalah kan tidak semua orang bisa menjadi anak keluarga pejabat yang bisa diusung dalam tiap pilkada. Jadi sekalipun Bang Sukur sudah menjawab tegas, siapapun mau anak Bobi itu bukan menantu presiden akan pasti diusung, sih oke, nggak persoalan. Tapi di luar juga ada bangunan narasi politik yang juga tidak bisa di-stop. Ada kaitannya dengan inner circle kekuasaan saat ini. Itu narasi politik yang berbeda. Di internal PDIP mengatakan tidak bisa diintervensi sekaligus oleh kekuasaan dan istana, tapi di luar orang bicara yang lainnya. Nggak mungkin semacam itu. Kalau bukan anak mantu presiden, susah mendapatkan rekomendasi partai. Dua hal yang sebenarnya saat ini sedang berkembang. Tentu PDIP sebagai partai yang berkuasa saat ini tidak mau disebut sebagai partai yang diintervensi oleh istana, diintervensi oleh presiden. Tapi publik secara umum ya tentu menilainya berbeda. Sekali lagi demokrasi kita bising, tidak bisa diseragamkan, tidak bisa dipaksa untuk menerima satu narasi politik yang itu seakan-akan sudah final. Saya begitu standing positionnya, Rifana. Sama lah seperti yang lain. Ya, nanti saya akan tanya kepada Bang Sukur, ada semacam privilege memberikan keistimewaan kepada keluarga pejabat yang berkuasa dan apakah kemudian efek sebagai menantu Presiden Jokowi mampu mendongkrak elektabilitas dari Bobi Nasution? Jangan dijawab dulu Bang Sukur, kita akan jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDIP, ada Ibu Andi Nurpati, Wakil Ketua Bapilu Partai Demokrat, dan ada Mas Adi Praitno,
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Langsung saja ke Bang Sukur. Bang Sukur, tadi kita sudah dengar penjelasan dari Mas Adi, ada semacam privilege memberikan keistimewaan kepada keluarga pejabat yang berkuasa. Kalau putra dan juga menantu presiden itu bukan Bobi ataupun Gibran, itu akan sulit sekali sebetulnya mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Itu narasi yang berkembang di luar. Bagaimana jawaban dari PDI Perjuangan, Bang Sukur? Kita ini kan sekarang aja kita di sini ada berapa orang. Cara kita berpikir, cara kita berpendapat pasti berbeda-beda. Perbedaan itu adalah lumrah dan itu kita harus saling menghormati. Apapun kata orang di luaran sana ya tentu kami akan dengar. Tetapi kami memiliki mekanisme dan sistem, itu yang paling penting, poin pertama. Poin yang kedua, saya ingin menyampaikan tadi di awal saya sudah sampaikan. Pilkada bagi kami bukan hanya kontestasi politik untuk memberikan kepala daerah kepada sebuah daerah. Tetapi pilkada itu bagi kami, PDI Perjuangan, yang diajarkan Ketua Umum kepada kami adalah pilkada itu adalah pertaruh moral agar kita memberikan calon kepala daerah atau wakil kepada daerah tersebut yang mampu membangun dan memperbaiki kotanya atau kabupatennya atau provinsinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah menanggapi tadi, setiap orang punya hak memilih dan dipilih. Siapapun dia, apakah dia anak presiden atau anak seorang petani. Sama, kita ini juga tidak boleh cengeng. Apa dosanya anak seorang pejabat kalau dia memiliki memiliki jalan tol untuk masuk dengan mempergunakan ketenaran daripada orang tuanya. Saya anak kampung, bukan siapa-siapa. Buktinya saya bisa menjadi anggota DPR 3 periode, saya bisa menjadi ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai. Nah, artinya setiap orang punya hak untuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak boleh cengeng bahwa kita harus meraih karpet merah tersebut. Nah, terkait dengan Bobi, saya akan menyampaikan, Bobi itu adalah menantu presiden. Kalau kita lihat anak muda seperti itu dengan menantu presiden, maka akan timbul kesombongan. Tetapi seorang Bobi tidak memiliki kesombongan tersebut. Beliau sebagai menantu presiden datang ke kantor partai. Sendirian datang ke kantor partai, minta KTA, menjadi kader PDI Perjuangan, seluruh proses diikuti. Nah, bagi saya, seorang menantu presiden mengikuti proses ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Dan itu menandakan sebuah karakter yang baik. Maka kami memberikan kepercayaan kepada dia untuk memimpin Kota Medan ke depan. Dan dia juga milenial. Sekarang ini kita harus memberikan kesempatan kepada milenial. Sangat banyak sekali. Jadi ini kan karena menantu presiden disoroti. Banyak sekali juga di daerah-daerah yang kami berikan kepada anak-anak muda untuk memimpin daerah. Gitu loh. Oke, saya mau nanya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi Bang Sukur mengatakan bahwa wajar saja mereka memanfaatkan ketenaran orang tuanya, tidak boleh cengeng sebagai putra-putri yang memiliki privilege sebagai anak dari pejabat yang berkuasa. Tapi kalau misalnya dilihat ya secara politis begitu, efek menjadi menantu Presiden Jokowi, apakah itu memberikan bantuan untuk mendongkrak elektabilitasnya Mas Bobi, atau malah sebaliknya kalau kita lihat di Pilpres 2 kali Pak Jokowi ini kalah di Kota Medan begitu? Ya, ada dua hal, Rifana, yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bang Sukur. Pertama, di partai itu ada yang disebut dengan hukum besi oligarki partai politik. Jadi sejumlah elit di DPP partai itu sangat otoritatif menentukan siapa yang harus bertanding dan siapa yang harus tidak. Dan itu yang terjadi di setiap partai politik termasuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya Ahyar tidak segera mendapatkan rekomendasi, sedang menimbang kandidat lainnya, itu memang hak prerogatif partai. Pilihannya ada dua. Kalau Ahyar sesuai dengan mekanisme yang ada, misalnya tidak diusung, ya harus sami'na wa ata'na, harus ikut. Atau pilihannya, dia lompat ke partai lain. Nah, ini yang sepertinya terjadi pada Ahyar. Dia sudah bisa menduga bahwa kompetisi di internal partai sepertinya sulit dia menangkan. Karena dia berhadapan dengan calon anak muda, menantunya presiden, pengusaha pula gitu ya. Yang kemungkinan besar rekomendasi dia tidak akan dapat dari PDIP. Sebelum dia mendapatkan kabar yang tidak baik, maka kemudian dia memutuskan lompat ke Demokrat. Kan kira-kira begitu. Itulah pilihan dari partai kita memang. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, suka tidak suka, Rifana, di negara kita ini, anak seorang pejabat yang sedang berkuasa ini mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Tanpa dikenal publik sekalipun, dia akan otomatis akan mendapatkan limpahan simpati, dukungan gitu ya. Karena budaya politik kita yang patrimonial. Apalagi anak presiden. Tidak perlu disebut, jangankan menantunya.
Jangankan anaknya, cucunya pun jadi idola gitu ya. Oke. Buktinya Jan Etes jadi trending topik bertahun-tahun, itu cucunya loh, dia nggak Tapi nyalon. Jokowi Apalagi Effect akan adalah membantu anak mendongkrak elektabilitas Bobi Nasution di Pilkada Medan, Mas Adi? Oh iya, ini tergantung. Kalau saya sih melihat ini tidak automatically. Yang bisa mendongkrak elektabilitas Bobi di Medan ini satu, kerja politik dia. Oke. Apakah mampu meyakinkan masyarakat di Medan? Yang kedua, apakah mesin partai politik yang mendukung Bobi itu tetap solid seperti yang dulu kala, terutama teman-teman PDIP. Karena yang dihapus saat ini adalah Ahyar Nasution yang juga notabene-nya adalah saat ini petahana. Didukung oleh dua partai politik yang juga relatif solid. Ini pertarungan mesin partai sekaligus figur sebenarnya. Oke. Tidak otomatis kalau saya melihat kekuatan politik yang dimiliki oleh masing-masing keluarga pejabat, tergantung wilayahnya. Di Tangerang Selatan misalnya, anaknya Kiai Maruf Amin sepertinya harus bersusah payah mengalahkan keluarga politik dinasti Atut misalnya. Itu nggak gampang. Artinya dia harus turun ke jalan, melakukan hal yang sama dengan yang bukan berasal dari keluarga dinasti politik. Tapi kalau kita bicara konteks soal rekomendasi partai, saya kira memang saya tetap Bang, mohon sewu, harus mengatakan ini ada semacam privilege, kira-kira begitu. Itu adalah bagian dari persepsi umum. Yang kedua memang secara otomatis Bobi ini dikenal karena dia anak mantu presiden. Dulu Bobi hanya dikenal sebagai seorang pengusaha dan anak muda. Tapi ketika masuk dalam politik, dia dikaitkan dengan Jokowi Effect. Dikaitkan dengan tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi yang saat ini sedang menjabat sebagai presiden. Itu otomatis Rifana. Nggak bisa dibantah dan tidak bisa disangkal, itu sudah hukum alam gitu. Oke. Saya mau tanya ke Ibu Andi Nurpati, kalau tadi menurut Mas Adi analisanya tidak otomatis Mas Bobi akan mendapatkan efek sebagai menantu presiden di Pilkada Wali Kota Medan begitu. Apakah kemudian Demokrat merasakan nuansa yang sama sehingga percaya diri untuk mengusung Pak Ahyar Nasution? Sebetulnya saya lihat bahwa pasti Bobi akan mendapatkan efek dari Pak Jokowi sebagai presiden. Kita sendiri nggak mengenal Bobi kalau nggak bilang apa itu menantunya presiden. Nggak ada yang kenal atau kalau di lataran tingkat kita ya. Lebih kepada karena Bobi adalah menantu presiden itu udah otomatis menjadi tersosialisasi oleh masyarakat. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah masyarakat di Kota Medan itu kemudian automatically akan memilih Bobi, itu belum tentu gitu ya. Jadi popularitas itu tidak otomatis akan mempengaruhi elektabilitasnya di mata publik. Nah kalau kami memilih Pak Ahyar, memang ya masyarakat sudah kenal Pak Ahyar gitu ya sebagai incumbent plus minus, dia punya kelemahan-kelemahan dalam memimpin, tetapi juga punya kelebihan-kelebihan dalam memimpin. Paling tidak sudah punya pengalaman, sudah memahami masyarakat Medan itu seperti apa, dan bisa mengoreksi apa yang kemarin telah dilakukan dan yang belum dilakukan yang harus diperbaiki. Nah, semua ini akan teruji di lapangan ketika nanti 9 Desember terjadi pencoblosan. Nah, tentu Kota Medan salah satu wilayah pilkada yang akan menjadi perhatian banyak pihak. Jadi saya menduga bahwa ini bukan hanya di lokal kita Medan, atau bahkan menjadi perhatian Indonesia, bahkan bisa jadi perhatian internasional termasuk Solo dan Tangsel tadi. Karena ini memang keluarga petahana dari presiden dan wakil presiden yang juga menjadi perhatian banyak pihak. Karena itu kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakatlah yang paling tahu yang mana yang paling pantas untuk memimpin mereka di Kota Medan. Oke, Anda meyakini Bu Andi Nurpati dan juga Demokrat meyakini dengan adanya menantu presiden berlaga di pertarungan Pilkada Cawalkot Medan ini, pertarungan akan berjalan fair? Kita harap harus berjalan fair ya. Jadi ini pertaruhan presiden. Jadi nanti akan kelihatan dan akan terasa oleh masyarakat apakah ada banyak intervensi nantinya atau banyak bantuan-bantuan yang sifatnya yang tidak seharusnya, semua akan dicermati oleh banyak pihak. Dan saya kira, saya yakin bahwa PDIP pun, Pak Bobi pun, kemudian Presiden pun akan sangat hati-hati untuk dua wilayah tersebut. Oke, terakhir ke Bang Sukur. Bang Sukur, tadi menurut Mas Adi Praitno analisanya dan juga menurut Bu Andi Nurpati dengan menjadi menantu presiden ini tidak otomatis membuat Mas Bobi akan dipilih oleh masyarakat Medan. Karena memang kalau kita lihat karakteristik dari pemilih di Medan itu sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Mereka sangat unik dan nantinya Bu Andi dari Demokrat berharap bahwa pertarungan akan berjalan dengan fair begitu. Bagaimana PDIP menjamin itu? Saya sepakat dengan yang disampaikan Bung Andi sama Mbak Andi, sama-sama Andi dua-dua ya.
bahwa tidak otomatis siapa yang dicalonkan sebuah partai politik itu akan menjadi kepala daerah. Tugas partai politik itu adalah menawarkan kepada rakyat siapa yang akan menjadi kepala daerah. Yang memutuskan itu adalah rakyat. Tadi Bung Andi juga sudah Mbak Andi juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada hubungan kadang-kadang antara popularitas dengan elektabilitas. Bisa saja popularitasnya sangat tinggi tetapi elektabilitasnya sangat rendah. Nah tentu kita akan berjuang, setiap partai tentu akan bertanggung jawab untuk membangun elektabilitas keterpilihan daripada setiap calon yang mereka usung. Kami PDI Perjuangan pasti bertanggung jawab dan all out untuk berjuang bukan hanya di Kota Medan, di Kota Solo, 270 pilkada yang Rifana yang harus kami menangkan. Nah tentu dengan 270 pilkada target kami minimal 60-70% kami menang. Jadi tidak hanya di satu kota. Kebetulan organisasi kepartaian kami, saya kebetulan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Organisasi dan Keanggotaan, saya betul-betul sangat fokus sekarang terhadap organisasi, kaderisasi, jadi sehingga itu bisa membangun bekerja all out di seluruh daerah 270 pilkada itu bisa menang. Bang Sukur, terakhir singkat saja, Anda menjamin Istana tidak akan cawe-cawe dalam pemenangan menantu presiden? Kita ini tidak boleh selalu curiga. Kita ini Singkat orang saja, Bang. timur. Nah, saya mau nyampaikan, pemilihan presiden saja fair, apalagi pemilihan kepala daerah. Ayo, kita rakyat Medan, sudah ada calon, ada 2 orang, satu dari PDI Perjuangan dan partai-partai koalisinya, satu dari Demokrat dan PKS. Ya, pilihlah yang terbaik. Siapa untuk membangun Kota Medan ke depan. Jangan curigai macam-macam, nanti jadi pikiran kita juga tidak enak gitu loh, positif aja. Oke, terima kasih sekali semua narasumber. Rifana, kita sudah dapat. Terakhir ini, Rifana. Oke, singkat saja Mas Adi, singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Untuk Medan, saya kira mirip dengan Solo. Kalaupun toh Istana misalnya tidak cawe-cawe dan ada intervensi, tapi yang jelas ini mendapatkan perhatian khusus. Ini menyangkut nama baik presiden. Itu aja. Kan nggak mungkin kalah. Kan nggak mungkin. Sudah ada jaminan tadi dari Bang Sukur sebagai Ketua DPP dari PDI Perjuangan bahwa pemilihan Pilkada Kota Medan akan berlangsung dengan fair dan jangan kita mencurigai. Kita nanti akan lihat bagaimana realitasnya di lapangan. Semoga memang berjalan dengan fair dan masyarakat Medan bisa memilih siapa wali kota yang akan mereka pilih nantinya pada tanggal 9 Desember pada saat pemungutan suara. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bang Sukur Nababan, kemudian ada Ibu Andi Nurpati dan juga Mas Adi Praitno. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini.